Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Bapak Ibu jemaah salat maghrib masih bisa dimanfaatkan dengan majlis sekaligus tadarus Al-Qur'an. Kita sampai rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Moga sorangan tadarus dari mereka kita awali dan dimos tunggu kali saat-saat pun sesarengan moga dekakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Terus melanjutkan surah Al-Hadid ayat 20 sampai terakhir ayat 29. Surah yang ke-57 di juz 27 ayat yang ke-20. Boleh tidak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul Adzim. Al-Marhamul Quran. Alhamdulillah cukup panjang, hampir 2 halaman. Mudah-mudahan 2 rukuk toh. Arang lagi kok. Anjir ada 2 rukuk di samping Innallaha Qawiyyun Aziz itu 1 rukuk. Nggih pun maaf. Arah di stop.
Rangel kiwa, maaf. Insya Allah jadi amal kesayangan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sore hari ini sudah menjelang nisfu Sya'ban, istilah kita dalam keseharian, karena lusa malam Jumat itu pas tanggal 15 Sya'ban, sehingga kita sering dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang insya Allah. Kita lanjutkan terjemah di surah Yunus ayatnya yang ke 50 dan 51 dan seterusnya. Saya bacakan, mohon kalau ada salah diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in atakum adzabuhu bayatan aw naharam madza yastajilu minhul mujrimun asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Katakanlah, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya di waktu malam atau di siang hari. Yang manakah di antaranya oleh para pendurhaka yang mereka minta untuk disegerakan? Apakah kemudian apabila itnya terjadi kamu mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? Masih pada kondisi waktu turunnya ayat ini, di mana kaum musyrikin di Mekah itu karena kepercayaannya atau tidak ada iman tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka ketika Nabi menerangkan akan adanya siksa, azab atau bencana, dia menantang untuk disegerakan. Seperti dalam ayat ini juga, katakanlah, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya di waktu malam atau di siang hari. Yang manakah di antaranya oleh para pendurhaka yang mereka minta untuk disegerakan? Apakah kemudian apabila ia terjadi kamu mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu minta supaya disegerakan? Bisa jadi kalau seandainya atau memang pada waktu itu kemudian disegerakan siksa yang mereka minta, maka baru kemudian dalam ayat ini ada pertanyaan, apakah kemudian apabila siksa peristiwa itu terjadi kamu mempercayainya, atau apakah baru sekarang padahal sebelumnya kamu selalu meminta segera disegerakan? Karena tujuan utama kaum musyrikin dalam pertanyaan-pertanyaan mereka adalah mengejek, maka lebih jauh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan lagi untuk menyatakan bahwa, katakanlah kepada kaum musyrikin yang meminta disegerakan jatuhnya siksa duniawi dan ukhrawi itu, terangkan kepadaku menyangkut siksa Allah jika datang kepada kamu sekalian siksaannya yang kamu minta disegerakan itu di waktu malam saat kamu tidur lelap, atau di waktu hari siang saat kamu bersendaugoro dan bermain. Apakah kamu masih akan meminta untuk disegerakan? Sungguh tidak seorang berakal pun meminta siksa disegerakan. Nah, jika tetap bersikeras memintanya, maka yang manakah di antaranya, yakni di antara siksa-siksa Allah oleh para pendurhaka yang telah mendarah daging kedurhakaannya itu, yang mereka minta untuk disegerakan? Pasti tidak ada, karena semua siksa yang menimpa mereka akan sangat pedih
dan membinasakan. Sekali lagi memang itu karena tidak percaya itu kan ada apa ya, suasana mengejek itu, po tenan po dan sebagainya bahasanya kita kan. Maka sampai menantang untuk disegerakan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sekecil apapun azab yang Allah timpakan kepada umat manusia itu pasti akan menimbulkan penderitaan yang sangat berat, dan juga bisa jadi tidak hanya sangat berat dan pedih dalam hati, tapi juga bisa membinasakan. Mungkin ilustrasi sederhana, kita akan selalu berlindung kepada Allah dari segala musibah. Ada doa yang kita panjatkan pada Allah supaya dijauhkan dari berbagai musibah, atau ada permohonan supaya kita dijauhkan dari buruknya makhluk. A'udzu bikalimatil tamah min syaitonir rajim. Ada a'udzu bikalimatil tamah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq, atau bismillahi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu kan sering kita baca ya. Mohon berlindung kepada Allah dari seburuknya makhluk-makhluk Allah, atau dengan menyebut nama Allah, saya berlindung, mohon dijauhkan dari keburukan segala yang ada di bumi maupun segala yang ada di langit. Bismillahi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Karena sekecil jangankan sampai bentuk siksaan atau bencana, kita kesandung kursi saja sambate pul-pulan. Kita jalan kemudian rang legewo jentik nendang kursi gitu udah sakit banget ya. Kok kemudian apalagi kemudian datang sampai bentuk siksaan atau bentuk musibah, sehingga sampai hari ini saya itu bersyukur sekali karena masih diberikan penglihatan, diberikan rasa hati-hati dan sebagainya. Itu adalah bagian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena bencana bisa datang kapan saja, dan bencana bisa terjadi karena faktor-faktor urusan-urusan yang ada di muka bumi maupun yang datang dari langit. Itu semua tentu kalau menimpa seseorang atau sekelompok manusia akan menimbulkan penderitaan yang pedih dan juga bisa membinasakan. Di antaranya beberapa peristiwa-peristiwa alam yang dapat kita saksikan dalam beberapa berita-berita, baik melalui layar televisi maupun melalui audio yang lain, itu bahwa namanya bencana itu sangat berat bagi seseorang yang tertimpa bencana itu. Tapi di sini orang-orang kafir Quraisy karena tidak percaya dengan kerasulan Muhammad SAW, sampai dia tanda petik menantang untuk disegerakan siksa Allah Subhanahu wa taala itu. Agaknya pertanyaan ini diajukan karena sebagian mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan beriman sebelum dijatuhkannya langit berkeping-keping di atas mereka, di dalam surah Al-Isra ayat 92. Nah, di sini dinyatakan bahwa anggaplah permintaan kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Apakah manfaatnya meminta penyegeraan itu? Karena ketika itu siksa yang menimpa tidak lagi akan memberi kamu kesempatan untuk beriman, karena ketika itu juga kamu akan bisa binasa. Demikian tafsir dari Tahir Asyur. Dari sini dapat difahami juga bahwa salah satu tujuan ayat ini adalah menampakkan betapa buruk permintaan sekelompok orang waktu itu yang minta untuk disegerakan adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa bencana alam ataupun berupa musibah-musibah yang lain yang bisa saja kecil maupun besar yang akan bisa membinasakan orang-orang, tidak hanya yang durhaka tapi juga bisa jadi menimpa orang-orang yang lainnya.
tentu kita berharap dan mohon kepada Allah sekecil apapun sesuatu yang berupa musibah itu pasti akan membuat kepedihan. Tapi sekali lagi orang-orang yang tidak beriman dengan yang gaib, tidak beriman dengan kerasulan Muhammad SAW itu saking durhakanya sampai menantang untuk didatangkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kerasulan. Kemudian ditanya, kalau demikian apakah mau menjadi beriman? Tentu di sini menjadi tidak, tentu dapat beriman karena dengan musibah itu bisa jadi menjadi binasa dan menjadi habis dari permukaan bumi seperti zaman Nabi Nuh misalnya. Itu ketika terjadi banjir bandang, maka yang selamat hanya 80 orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Semuanya sampai istri dan anak Nabi Nuh sendiri pun termasuk tenggelam oleh banjir bandang yang terjadi pada waktu peristiwa Nabi Nuh, dan itu juga karena kedurhakaan mereka pada waktu itu. Dan yang ada di kapal Nabi Nuh yang menjadi dzurriyyata hamalna ma'ah Nuh, dzurriyyah yang berada di kapalnya Nabi Nuh itu manusianya hanya 80 orang. Nah, kemudian ayat berikutnya di ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qila alladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah siksa yang kekal. Bukankah kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di ayat 52 ini terkait dengan setelah menyebut siksa duniawi, ini disusul dengan menyatakan bahwa kemudian setelah beberapa lama hidup di dunia ini dan berada di alam barzakh, dikatakan oleh siapapun dengan nada mengejek dan menghina kepada orang-orang yang zalim yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu, rasakanlah siksa yang kekal di hari kiamat ini. Bukankah kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia. Kalimat summa kemudian pada ayat ini di samping dapat berarti adanya jarak waktu antara siksa dunia dengan ucapan di atas, dapat juga berarti adanya peringkat siksa duniawi dibandingkan dengan siksa ukhrawi, yang peringkat siksa ukhrawi melebihi siksa duniawi. Maka mereka yang kemudian tidak dianiaya, tapi karena perbuatannya kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah siksa yang kekal. Bukankah kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ketika di dunia mereka mengingkari kerasulan Muhammad SAW, mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya pelajaran tauhid akidah, maka kemudian orang yang zalim sampai mati atau sampai kembali ke alam akhirat, maka akan merasakan satu kondisi siksa yang kekal, dan itu bukan karena dendam, tapi itu diberikan balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu atau mereka kerjakan di dunia. Tentu ini pelajaran bagi kita semua supaya kita lebih waspada di dunia ini, karena kita ada godaan syaitan yang kadang-kadang membisikkan sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang. Dan kalau kita masih dan selalu diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian diberikan kesehatan
itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita syukuri. Bentuk kesyukuran itu adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah dengan demikian kita akan bisa meraih kehidupan bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ayat yang ke-53 dan 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi annahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah ia? Katakanlah iya. Demi Tuhanku, sesungguhnya ia adalah pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat luput. Dan kalau seandainya setiap diri yang zalim mempunyai segala apa yang di bumi, tentu dia menebus dirinya dengannya. Dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan siksa itu dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya. Di antara penekanan di sini, orang-orang yang zalim setelah sampai di akhirat, maka dia seandainya untuk menebus dosa-dosa yang mereka lakukan, dan kalau seandainya setiap diri yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi, tentu dia menebus diri dengannya. Artinya bahwa yang namanya penyesalan di akhirat itu sangat-sangat menyesakkan nafas, dan tentu sampai-sampai digambarkan kalau seandainya orang yang zalim itu mempunyai apa saja yang ada di muka bumi. Kalau di surah yang lain, di surah Al-Nisa disebutkan seandainya memiliki emas sepenuh bumi di menjelang juz 4 itu, maka dia akan menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Itu artinya penyesalan yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat menyesakkan situasi batin orang-orang ketika menghadapi perbuatan-perbuatannya dengan balasan yang Allah siapkan. Tapi kemudian di sini lebih dijelaskan, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yudlamun. Keputusan itu adalah keputusan yang adil, sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Hasil jerih payah perbuatannya yang akan menimpa kalau banyak kemaksiatan dirinya, dan penyesalan itu akan menjadi akhir dari penderitaan yang tidak pernah ada putus-putusnya. Tentu dari pelajaran ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya kepada diri saya sendiri, itu harus bersama-sama berupaya dengan tanda petik di sisa waktu yang masih ada ini maksimal kita gunakan untuk mencapai atau mencari ridha Allah. Karena nanti di akhirat itu, kalau yang sering kami baca subuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ukuran amal itu sampai pada level dzarrah, sehingga kita bukan amal-amal yang besar-besar, tapi sampai ukuran dzarrah itu akan diteliti dan akan diberikan balasan. Kalau baik akan mendapat balasan dari Allah pahala, kalau salah pun akan mendapat balasan berupa balasan atas perbuat salahnya itu. Dan itu sekali lagi itemnya itu bukan item global, tapi item per zarrah, per butir-butir amal. Sehingga kalau kita insya Allah
Kita kalau sholat 5 waktu ke masjid, maka poin-poin yang bisa menambah pahala itu juga wudhu kita, perjalanan kita ke masjid, menunggunya sholat sampai iqomah, kemudian kita sholatnya itu per item insya Allah akan diperhitungkan, dan sholatnya pun demikian. Di dalam kitab Nikmat Al-Quran disebutkan bahwa ada seorang yang sholatnya diterima separuhnya, ada yang diterima sepertiganya, ada yang seperempatnya, sampai ada yang seperlimanya. Ditutup dalam hadis itu, bahkan ada orang yang sholat tapi tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya. Itu kan berarti bahwa per item yang kita lakukan, Allah itu maha teliti dan maha adil, sehingga sangat cermat apa yang kita lakukan dan akan sangat teliti dan adil dalam Allah memberikan balasan. Tentu kita berharap seperti sering disampaikan oleh Bapak Haji Maraman, kita berharap mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita dengan gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.